Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di media pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Baik, kali ini kita lanjutkan sesi pembahasan kita untuk materi muatan IPA ya. Kemarin kita sudah sampai nomor 15. Namun sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, kita mulai buka saja. Ya, sudah terbuka ya. Baik, kita kemarin sudah sampai nomor 15 ya. Kali ini kita akan lanjutkan di nomor ini ya, 16. Mudah-mudahan kalian sudah menyimak materi tentang pubertas sehingga nomor 16 ini nanti akan lebih cepat untuk kita selesaikan ya. Baik, nomor 16. Nomor 16 ini perhatikan ciri perkembangan fisik. Oke, berarti ini temanya tentang pubertas ya. Ciri fisik manusia, laki-laki dan perempuan. Yes. Nah, yang ditanya apa? Gitu kan, yang paling penting ditanya apa? Nah, ini perempuan. Berarti perkembangan fisik pada masa pubertas perempuan. Oke ya. Kita cek dulu aja, kalau pundak bertambah lebar itu mungkin lebih ke laki-laki ya, karena laki-laki itu dadanya lebih bidang ya. Dia lebih ke laki-laki sebenarnya. Kalau pinggul melebar, nah ini perempuan ya, PR gitu ya, perempuan. Karena untuk punya fungsi ya, nanti untuk mengandung, untuk melahirkan, nah butuh pinggul yang lebih lebar. Kemudian tumbuh jakun ini laki-laki ya, jakun laki-laki. Udara membesar ini perempuan. Kemudian suara menjadi melengking, nah, ini berlebihan ya, bukannya melengking sih, cuma dia lebih tinggi ya secara nada, atau lebih ke audionya triple. Oke, berarti nomor berapa? 2, kemudian 4, kemudian ya 5. 2, 4, dan 5. Maka ini yang paling pas adalah pokoknya yang ada satunya salah ya, ada 1 dan 3-nya salah. Berarti ini A salah karena ada satunya, ini ada salah, ada 3-nya, ini ada 3-nya salah, berarti tinggal ya betul ya, delta 4 dan 5. Jadi begitu ya, betul-betul perhatikan, jadi harus teliti sekali dan jangan sampai salah ya. Ini karena sebenarnya satu materi yang sangat mudah, asal yang sebelumnya tadi dipahami dulu tentang materi ini ya, tentang pubertas. Soal sudah lengkap. Kita lanjutkan sekarang nomor 17. Nomor 17. Ini alat pernafasan ya. Yang ditunjuk ini ya. Ya, berarti ini adalah apa? Alveolus. Nah, alveolus. Alveolus itu apa sih? Alveolus itu punya tugas gini. Dia punya tugas untuk maaf. Ini maaf ya. Nah, ini nih. Mencetnya masih belum terampil mencetnya ya. Ada O2 ya, ada CO2. Nah, alveolus itu tugasnya adalah untuk pertukaran ya, ini bertukar. Jadi O2 masuk ke paru-paru, kemudian CO2 ke udara ya. Jadi O2-nya masuk diganti dengan CO2 nanti dilepaskan. Nah, seperti itu. Itu tempatnya di alveolus. Itu ya. Jadi ini untuk apa? Nah, kemudian ya kita bahas saja ini ya. Menyelesaikan kelembaban udara itu ada di lubang hidung ya, di lubang hidung. Agak tengah. Jadi kalau hidungnya begini, hidungnya ini lubangnya ya. Ini misalnya ini mulut. Nah, dia di sini nih ya. Maaf, ini lubangnya di sini. Ini kayak semacam apa namanya? Ada lendirnya, ada bulu-bulunya, dari situlah tempat untuk menyesuaikan ya kelembapan udara. Termasuk nanti kalau ada bulu-bulu hidung itu untuk menyaring ya. Ini bulu hidung. Juga sama tenggorokan. Tenggorokan itu ternyata juga ada bulu-bulunya. Ini juga untuk menyaring udara yang kotor.
kemudian menyalurkan udara ke bronkus, ya tenggorokan ya, batang tenggorokan ya, ke bronkus ini ya, bangkai tenggorokan, bronkusnya di bawah, pangkal dari paru-paru. Nah itu adalah tugasnya si tenggorokan. Makanya tugas dari ini alveolus ya, karena dia punya peran penting untuk pertukaran CO2 dan O2, maka dia berperan untuk menyerap oksigen. Jadi yang kita hirup, nah ini masuk ke paru-paru kita, sama alveolus diserap, kemudian CO2 nya dikeluarkan. Nah jadi alveolus itu juga punya peran untuk menyerap oksigen. Mengapa? Di sana ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah yang dari jantung ya, serambi dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian menuju ke serambi kiri. Nah kan ada darah yang mengalir ya, di darah inilah, dan darahnya mengalir juga sampai ke alveolus, itu punya peran untuk menyerap oksigen sehingga aliran darahnya menjadi bersih, kayak akan O2. Nah seperti itu, darah kayak akan O2 ya. Baik, jelas ya ini ya, menyerap oksigen. Kita lanjutkan untuk nomor 18. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk. Nah ingat, kata itu melakukan metamorfosis. Kalau dia masih berudu maka dia bernafas dengan betul, insang. Tapi ini kata dewasa yang sudah tidak berekor ya, tidak ada ekornya lagi, maka dia bernafas itu dengan dua ya. Dia bisa dengan ini paru-paru, ini paru-parunya dia ya. Bisa juga dengan ya, di kulitnya juga dia juga punya insang ya sebenarnya ya. Kalau di masa sebelum dewasa, maka paru-paru ya, paru-paru itu apa? Menyerap udara kotor, tempat masuknya udara, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, melepaskan oksigen dan karbon. Nah ini pertukaran ya. Jadi lebih ke sini ya, ini kayak manusia ya. Tapi intinya adalah kalau tempat masuknya udara kan hidung ya, ini pertukaran oksigen dan karbon dioksida, mirip dengan yang tadi ya, yang punya manusia, karena paru-paru ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 19. Nah ini 3 nomor ini masih sama ya, jadi tentang alat pernafasan ini ya, saluran nafas, sistem pernafasan. Bagian sistem pernafasan yang ditunjuk oleh anak panah ya, ini nah tadi sudah kita bahas ya. Berarti untuk apa? Yuk kita bahas kalian. Kalau pertukaran itu ya, di mana dia? Di alveolus. Ya kan tadi udah kita bahas, di alveolus dia. Di paru-paru. Pengikatan oksigen oleh pembuluh darahnya juga sama nih. Ya, ini juga sama di alveolus dia tempatnya. Oke ya. Tempat keluar masuk udara. Nah, ini lubang hidung, lubangnya ya. Lubang hidung kita. Ini lubang hidung kita, tempat keluar masuknya udara. Ya, nafas, kemudian keluar. Nah, bagian yang agak dalam inilah penyesuaian kelembaban udara atau suhu udara ya. Ini yang tepat. Itu ya. Oke, good. Semoga bisa dipahami. Jadi nanti tergantung ya, pernafasan itu bisa macam-macam, bisa yang dari hidungnya, bisa yang di paru-parunya. Rata-rata seperti itu aja. Tapi insya Allah mudah. Untuk nomor 20, tentang apa ini? Bambang membeli makanan di pinggir jalan. Sepulang sekolah, malamnya Bambang merasakan perutnya sakit. Oke, ini informasi yang penting yang perlu kita catat ya, adalah perutnya sakit ya, perutnya sakit. Maaf. Nah, dan sering buang air besar. Nanti kayak apa? Mencret. Ketika diperiksakan ke dokter, ternyata ia mengalami diare. Nah ini ya, intinya diare itu ya seperti tanda-tandanya, perutnya sakit, suka buang air besar, tidak berhenti buang airnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan. Nah intinya kalau diare itu kan karena apa? Pencernaannya ya yang terganggu. Kenapa pencernaan terganggu? Karena kuman dan bakteri. Nah itu saja sebenarnya. Jadi makanannya tidak bersih ya, bisa makanannya ya tidak bersih. Oke, sehingga ada kuman-kumannya, atau tangannya yang juga kotor, atau juga kadang-kadang beberapa orang tidak tahan dengan makanan yang terlalu kecut ya, terlalu asam atau terlalu pedas. Nah itu juga kadang-kadang beberapa orang bisa bikin gejala semacam diare seperti ini. Nah maka untuk mencegahnya apa? Ini untuk mencegah yang ditanya ya, jauhi yang makanan yang kotor-kotor tadi. Kalau olahraga teratur,
dan minum banyak air putih bukan ya, ini bukan. Menjaga kebersihan lingkungan dan olahraga teratur ini juga hmm, tidak ada kaitannya dengan olahraga ini ya gitu. Kalau kebersihannya iya, tapi olahraganya bukan itu. Cuci tangan sebelum makan dan mengkonsumsi makanan higienis. Nah, ini karena semua berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan makanan dan kebersihan tangan gitu ya. Ini yang tepat. Gitu ya. Kalau yang delta ini yang susah buang air besar malahan. Nah, harus banyak mengkonsumsi yang makanan berserat. Atau sembelit kalau yang delta ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 21 tentang peredaran. Ya, darah. Mekanisme peredaran darah pada nomor 5436 ya. 5436 kita cek. 5 itu mana 5? Kurang jelas lah dia. 5 ini ya, 5 ya. Ini 5 4 3 6. Oke, maaf. Ya, monitornya terlalu kecil untuk angka seperti ini. Jadi ini 5436. Apa kan begitu. Oke, kita ini 5 ini kan paru-paru ya. Paru-paru. Kalau menujunya ini kita ini ya, maaf. Ini kita biasakan kita garis ini set. Nah, berarti bagian sisi kanan ini adalah daerah yang kaya O2 atau oksigen. Yang sebelah kiri kaya CO2 atau miskin oksigen atau kaya karbon dioksida. Itu prinsipnya. Nah, sehingga kita sekarang melihat bahwa yang kanan ini, maaf, yang kiri ini ya, dia dari paru-paru menuju ke serambi kiri ya, dia kayak O2. Maka intinya semua ini darah bersih ya, darah yang kayak oksigen. Kita baca yang A. Darah kayak oksigen ini betul ya, dari paru-paru masuk ke jantung melalui serambi kiri, ini masih betul. Kemudian dialirkan ke bilik kiri dan dipompa, ini betul ya. Ini serambi kiri betul ya. Ini bilik kiri. Oke, betul itu ya, masih betul sampai sini. Dan dipompa ke seluruh tubuh. Yes, betul sekali ya, dipompa ke seluruh tubuh. Berarti yang alfa sudah betul. Alfa ya. Oke, begitu. Jadi ini bisa dipahami. Kalau yang sebelah kanan atau yang agak gelap itu, yang dibuat abu-abu itu, ini yang kaya dengan karbon dioksida ya. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian masuk lagi ke bilik kanan ya jantung, kemudian dari bilik kanan jantung dipompa ke paru-paru. Dari paru, untuk apa dikirimkan ke paru-paru? Biar tadi ya ketika bernafas CO2-nya berganti dengan oksigen, diserap lagi oleh darah, kemudian dialirkan ke serambi kiri gitu ya. Nah, seperti itu ya proses dari peredaran darah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 22. Ani mengalami peradangan atau pembengkakan pembuluh darah vena ya di sekitar anus, sehingga ini ya, maaf, ini yang paling penting ini ya, pembengkakan, bengkak pembuluh darahnya vena itu balik ya, sekitar anus. Anus itu berarti untuk BAB ya, untuk yang BAB. Ini tempat BAB atau belakang ya, ini untuk BAB, tempat BAB. Sehingga harus diobati atau dioperasi. Upaya yang dapat kita lakukan, nah, tahu nggak ini kira-kira penyakit apa namanya? Ya, jadi ketika di sekitar anus ya atau tempat untuk BAB itu bengkak, ada benjolan, itu nama penyakitnya adalah ambeien atau bahasa sehari-harinya bisa juga dikatakan wasir ya, ambeien atau wasir. Nah, itu kenapa terjadi? Karena jadi ya pembuluh darahnya itu membengkak. Kenapa membengkak ini? Karena tidak, karena duduk terlalu lama ya, duduk terlalu lama itu bisa bikin bengkak, bisa bikin ambeien atau wasir. Maka cara mencegahnya ya tidak duduk dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu aja ya. Kalau yang Bravo ini ya, yang Bravo ini apa? Ini lebih ke bisa darah tinggi, bisa ke ya stroke gitu ya, atau kolesterol. Jadi ini untuk mencegahnya, untuk mencegah kolesterol dengan mengurangi kolesterol itu untuk mencegah banyak penyakit sebenarnya ya, bisa darah tinggi, bisa stroke gitu ya.
Bisa juga gula juga bagiannya dari kolesterol ini karena pankreasnya terganggu. Memakai masker ya berarti berkaitan dengan ini ya, apa, polusi udaranya atau penularan melalui virus yang lewat udara, flu dan lainnya. Kemudian tidak makan terlalu asam atau pedas, ya ini yang kayak tadi yang kita bahas ya, itu bisa menyebabkan gejala semacam diare ya, sakit perut. Baik, kita lanjutkan nomor 23. Ini sangat mudah-mudah ya. Bagian jantung yang ditunjukkan anak panah berfungsi untuk apa? Oke, ini kalau kita lihat ini kan bilik ya. Oke, ini bilik kanan ya, bilik kanan. Ingat, bilik itu fungsinya untuk memompa darah. Kalau yang kiri ini untuk ke seluruh tubuh, kalau yang kanan kemana? Ke paru-paru ya. Karena bilik kanan itu kaya dengan CO2, ini harus kita pahami ya. Berarti bagian sini ini kita belah gitu ya. Ini daerah yang kaya CO2 ya. Dari sini kaya atau miskin O2 ya. Nanti akan dikirim ke paru-paru lewat ya, ini lewat bilik kanan. Nah, maka apa? A, memompa darah bersih. Oh, salah ya. Tidak bersih, dia darah kotor ya. Darah kotor dia. Jadi ini kotor ya. Kotor, darah kotor. Darah di bagian kanan ini malah darah kotor, kalau yang bagian kiri ini darah bersih. Bahasa lainnya, bersih itu karena kaya oksigen, kotor itu karena kaya CO2. Nah, memompa darah kotor ke paru-paru, yes, ini ya, betul sekali ya. Memompa darah kotor ke paru-paru itu tugasnya bilik kanan. Nah, begitu ya. Ini ya, jelas ya. Jadi kalau dari serambi itu menerima dari seluruh tubuh, itu serambi kanan ya. Serambi masuk ke bilik kanan. Bilik kanan memompa ke paru-paru ya kan. Dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Serambi kiri itu kan bersih ya. Masuklah ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Nah, begitu. Jadi ini nyambung dengan pembahasan nomor sebelumnya. Oke, insya Allah mudah. Kita lanjutkan nomor 24 ya. Nomor 24 kita mungkin ini perlu kita besarkan aja karena ternyata jarang yang kita tulis di sampingnya. Oke, kita ketemu lagi dengan simulasi atau tiruan dari paru-paru ya. Jika lembar balon ditarik, ini ya namanya, ini kan apa namanya, dari balon juga ini ya. Ini dari balon juga nih, dari balon. Ketika ditarik ke bawah, apa yang terjadi? Jika ditarik ke bawah, maka ini tekanan udaranya turun ya, kayak gambarnya dia sama-sama turun. Nah, kalau tekanan udara turun atau rendah ya, maka udara yang bertekanan tinggi akan masuk. Di mana yang tinggi ya? Yang tinggi itu yang dari luar. Nah, dari luar ini tinggi, dia akan masuk ke sini ya. Dia akan masuk lewat apa? Lewat sedotannya. Jadi udara luar ini tekanannya tinggi, tekanan lebih tinggi ya, dia tekanan lebih tinggi, maka dia akan masuk ke tekanan yang lebih rendah gitu ya teorinya ya, masuk. Nah, kalau masuk maka si balon akan terisi udara ya, iya kan, terisi udara, dia akan membesar ya, kayak ditiup lah. Nah, jadi ini ditekan ke bawah itu seperti kalau kita meniup ya, karena apa, ini kayak selangnya ada sedotannya tuh kayak meniupkan udara karena dia tekanannya lebih rendah, sehingga udara di luar akan masuk, dan masuknya langsung kemudian mengisi ini balonnya, kayak jadi lebih besar, kayak paru-paru kita bernafas. Ini paru-paru kita isi udara, nah seperti ini. Ketika kita keluarkan itu ya dia ikut keluar juga. Oke, itu teorinya ya, semoga bisa dipahami. Yuk kita cek mana yang pas. Ketika ditarik tekanan udara rendah, sehingga udara masuk melalui pipa dan balon mengembang, kemudian ketika dilepaskan tekanan udara tinggi, iya, sehingga udara keluar melalui pipa dan balon mengempis. Yes ya. Jadi memang yang A ini sudah tepat, ini sudah tepat sekali seperti yang tadi kita bahas ya. Ya sudah nih yang A, ya kan? Meskipun kalau dilepas ini kebalikannya ya. Ini kalau misalnya oke, kalau ini kita lepaskan, dia menjadi tinggi tekanannya ya, sehingga kemudian
udara yang ada di balon akan keluar. Ya, begitu. Ya. Jadi itu adalah simulasi dari sistem pernafasan kita. Nah, seperti itu ya. Kalau itu kayak kita narik balonnya ke bawah, yang lembaran balonnya, nah kita keluarkan, itu kayak lembaran balonnya kita kembalikan ke atas hingga keluar. Oke ya, semoga ini bisa kalian lebih pahami lagi ya tentang konsep ini ya, paru-paru. Kita lanjutkan nomor 25. Oke. Serat kapas memiliki sifat yang lentur, yes, lembut, serta mudah menyerap air. Iya, iya, iya. Yang paling penting itu sebenarnya ini ya. Oke ya. Oleh karena itu serat dari bahan kapas banyak digunakan untuk membuat apa? Oke ya. Ini beberapa ternyata ada yang salah ya. Banyak beberapa masih salah di nomor ini. Kalau kutub itu kan dingin. Ya kan, kutub itu dingin. Maka dia butuh bahan yang hangat dia. Bahan yang hangat itu contohnya adalah dari wool. Wool itu dari domba. Nah, itu ya. Wool dari domba, dari binatang. Nah, kalau kapas kok di daerah kutub, wah, dia terlalu dingin. Kenapa? Karena kapas tuh tadi ya, dia bahannya dingin ya. Makanya segar kalau di daerah tropis kayak kita pakai menggunakan kain dari bahan kapas tuh enak ya, karena tadi mudah menyerap air sehingga keringatnya itu terserap. Tidak bahasa kita sumuk gitu ya, dia akan mengurangi kegerahan tubuh kita. Maka yang A salah ya, A salah karena dia bukan ya. Yang B, pakaian di daerah panas, yes, ini tepat ya, karena dia mudah menyerap air. Kan kok daerah tropis panas itu kan mudah berkeringat ya, sehingga dia cocok untuk menyerap air. Ini daerah dingin sama aja ini ya dengan yang A, ini juga butuhnya yang wool yang hangat ya butuhnya ya. Kalau yang kapas, ini bahasa lainnya sebenarnya katun ya. Kalau kalian familiar, ini sebenarnya dari bahan kapas tuh namanya katun. Bahan katun itu dari kapas ya, ini dari kapas, dari tanaman kapas ya, katun. Kemudian tali untuk mengikat hewan enggak, jadi ini tidak benar, ini tidak benar ya. Berarti yang betul yang bravo. Oke, sangat mudah sekali ya. Ini tentang sifat dari benda dan kegunaannya apa. Nah itu ya, kalau misalnya untuk daerah dingin ya betul tuh wool, kemudian atau bahan sintetis mungkin ya yang dia lebih hangat. Tapi kalau untuk yang daerah panas lebih tepatnya adalah dari katun atau dari kapas. Nah seperti itu. Nomor 26, menghablur ya. Jadi ini tentang perubahan zat ya, perubahan zat. Ada berapa ya, kan ada lawannya ya. Kita misalnya kita tuliskan ya biar lebih jelas ya. Ini ada padat, ini ada cair, ini ada gas ya, biar lebih jelas ya. Nah sekarang kita pahami dulu yuk, padat ke cair itu peristiwa namanya apa? Yes, padat ke cair namanya mencair ya, mencair. Kemudian kalau cair ke gas ya, cair ke gas kena panas dia jadi uap kan. Ini namanya menguap. Menguap ya, menguap. Yang mana nih, yang padat ke gas atau gas ke padat? Ini aja lah, kita padat ke gas dulu ya. Iya, ini padat jadi gas ya, seperti apa? Kamper ya, kamper contohnya namanya menyublim. Sudah satu paket ya, 3. Sekarang lawannya ya, karena memang perubahan-perubahannya ada lawannya sih. Kalau kebalikannya sekarang cair ke padat ya, kayak buat es ya, jadi dia membeku. Kemudian kalau gas ke cair ya, dari gas ya ke cair itu kayak peristiwa awan ya. Awan tuh uap ya, uap itu kena
darah tinggi kemudian dingin, dia kemudian mencair. Nah, namanya apa? Yes, mengembun. Ini Pak John tulis di luar aja ya, nggak muat ini. Ini mengembun. Ya, mengembun itu dari gas ke cair. Oke. Kemudian kalau dari gas ke padat, ya contohnya apa? Contohnya es kering gitu ya. Atau ini di contoh kalian ini ya. Bunga bunga es ya, bunga es di kulkas itu juga iya. Nama peristiwanya namanya adalah menghablur. Nah, ini teorinya yang harus kalian kuasai. Oke, kita ulang lagi. Padat ke cair itu namanya mencair. Jelas ya. Contohnya apa? Es mencair, mentega mencair, dipanaskan. Kemudian kalau cair ke padat lawannya itulah membeku. Oke ya. Es atau lilin yang dipanaskan kemudian didinginkan jadi membeku. Oke, itu mudah. Padat cair mudah. Kemudian cair ke gas. Cair ke gas, kalau cair ke gas itu kayak pakaian yang basah kemudian di apa namanya? Dijemur, dia akan kering ya, maka dia menguap ya. Air ke gas menguap, gas ke cair ya, itu seperti apa ya, kayak tadi ya, seperti uap air jadi awan ya, dia mengembun. Atau gelas kita kasih es, air minum biasa kita kasih es, tahu-tahu di luar gelasnya akan ada embunnya, basah gitu ya, maka udaranya mengembun ya. Jadi gas menjadi cair, itu namanya mengembun. Oke, paham ya? Mudah. Cair ke gas, gas ke cair mudah. Yang jarang-jarang memang yang bawah ini ya, padat ke gas itu menyublim ya, contohnya kamper atau kapur barus paling mudah ya. Kapur barus itu mengembun, menyublim ya, menyublim. Kemudian gas ke padat ini mungkin jarang ya, tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita ada, yaitu contohnya yang di soal kalian nanti, yaitu apa? Menghablur itu adalah dari gas ke padat. Nah, yuk, ini pertanyaannya menghablur, berarti ini kan yang ditanya. Jadi kita pahami dulu konsepnya. Kalau kita udah paham konsepnya, enak nanti jawab apapun enak ya. Nah, ini yang ditanyakan ini. Menghablur. Oke. Muncul titik-titik air pada dinding berisi air es. Ayo, peristiwa apa ini? Peristiwa apa? Ya, tepat ya. Ini adalah tadi sudah kita bahas. Ini adalah mengembun. Betul sekali, ini mengembun ya. Yang maaf, yang A ini mengembun. Gimana kita tulis ya di sini di belakang aja ya. Atau sampingnya nggak apa-apa lah. Ini mengembun. Kecil ya. Nggak apa-apa. Ini mengembun ya. Mengembun yang A ini. Kemudian kamper tuh benda padat, lama-lama habis ya. Tadi ya padat ke gas ya, bukan ke cair, padat ke gas. Apa namanya? Menyublim, betul. Yang B ini menyublim, kecil nggak apa ya. Menyublim. Oke, good. Kemudian proses pembuatan garam tradisional apa? Garam itu dari air laut, kan sudah ada garamnya ya, dia karena asin kemudian kena panas. Nah, lebih tepatnya kalau pembuatan garam itu menguap ya, karena dia didiamkan, ditambah ya cukup beberapa hari sehingga kemudian airnya menguap. Nah, material padatnya yaitu garam itu tertinggal. Nah, butiran-butiran garam itulah yang kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi garam yang dikonsumsi oleh kita. Oke. Nah, bunga es dalam freezer. Nah, bunga es dalam freezer itu kan ceritanya begini. Ini kulkas kita misalnya, ya kulkas kita itu kan gimana nih ya? Nah, biasanya kan ada pintunya juga ya, ada pintu kulkasnya nih. Nah, ini freezernya di dalam nih. Ketika kita suka buka nutup pintunya itu kan ada udara nih ya, ada udara yang masuk juga ke dalam kulkas. Kita buka, udaranya masuk ke kulkas, set masuk, kita tutup lagi. Nah, udara tadi kan gas dia ya, gas. Nah, gas ini yang mengisi ruang ini kan ada freezer ya, biasanya freezernya paling atas ada kotak freezer. Nah, di bawahnya ini kan ada kayak semacam kabel ya, atau lempengan yang kemudian dialah yang mendinginkan bagian freezer. Nah, di bagian bawahnya ruang freezer itu kan nanti akan ada banyak bunga esnya ya, kayak es batu tetapi dia lebih lembut-lembut kayak kristal, kayak kita belum pernah lihat salju ya, kayak gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan bunga es. Berarti terbentuknya dari gas, udara itu gas masuk kena udara dingin ya, berarti gas kena udara dingin dia menjadi betul, menghablur, memadat ya, memadat. Jadi gasnya memadat menjadi bunga es. Nih, betul. Jadi jawabannya adalah yes, ini delta ya, bunga es. Contoh lainnya adalah
ini ya, nanti boleh kalian catat contoh lainnya itu pembuatan, kayak terlalu kecil ternyata, pembuatan ini ya, es krim. Es krim ini suka dipakai dalam acara-acara pesta-pesta ya, kayak jadi kayak asap putih gitu ya. Nah itu oke ya, ini pembahasan kita di perubahan wujud benda. Nah mudah-mudahan kalian pahami ya, sehingga nanti ketemu dengan latihan ini dalam bentuk apapun, insya Allah kalian bisa menjawab dengan mudah. Kita lanjut nomor 27, malam ya, pengrajin batik menulis memanaskan. Ini kan kata kuncinya memanaskan, berarti mencair ya, mencairkan malam. Malam itu bentuknya, nah kalau bagi yang belum tahu ya, malam itu mirip lilin. Ini mirip lilin ya, bahannya mirip lilin, oke ya, karena diambil dari ini, dari apa namanya, sarang lebah tawon ya, sebelum digunakan. Kemudian menggunakan canting ya, ia menggoreskan ke kain, perubahan wujud pada benda pada. Nah mula-mula jadi canting itu kayak gini ya, jadi ini kayak ini diisi apa, diisi cairan malam itu. Kemudian ini lubang ini bisa untuk menggores apalah ya, jadi di malam ya, di polanya tuh di malam, biar nanti ketika di proses selanjutnya dia bisa diwarnai dengan lebih baik. Nah itu intinya ya. Maka mula-mula malamnya itu malam ya, bukan malam hari nih ya, dia pertama dipanaskan ya, dipanaskan, dia menjadi cair ya kan, sehingga bisa dimasukkan ke dalam cantingnya ini. Setelah dia ditorehkan ke kainnya, maka dia akan menjadi padat, akan menjadi lilin lagi dia. Nah, maka pertama dalam mencair betul, membeku betul. Ya itu prosesnya. Di mencairnya itu adalah dia dipanaskan, setelah didiamkan di kainnya itu kan didiamkan tuh. Nah, maka dia akan membeku lagi. Seperti itu. Harusnya ini mudah sekali ya. Nomor 28, termometer air raksa ya. Kita sudah pernah tunjukkan ya. Misalnya kayak gini lah. Oke. Kita ulangi lagi. Misalnya gambarnya seperti ini. Aduh kok masih merah. Kita pilihnya yang warna lain ya. Oke, seperti inilah kotak. Kemudian karena memang rata-rata bisa silver bisa merah itu ya, ini ada kayak semacam garis gini, kemudian di bawahnya tuh ini air raksanya, ini air raksanya terkumpul, dia nanti akan naik sesuai dengan kondisi suhu ruangan. Maka air raksa bertambah jumlahnya? Tidak, bukan bertambah ya, ini salah. Raksa berkurang? Salah ya, salah. Jumlahnya itu tetap ya, air raksa gitu ya, segitu aja. Tapi kenapa dia bisa naik turun? Nah itu bukan jumlahnya tetap ya, tidak berubah. Tetapi ini ya, nah panas tubuh itu menyebabkan memuai. Kalau memuai air raksa itu gimana? Dia akan tambah panjang, karena air raksa itu beda dengan air biasa, dia mirip logam tapi dia cair gitu ya, sehingga kalau kena panas dia sensitif dengan memuai. Jadi air raksa ini sangat sensitif dengan panas tubuh. Kalau air kan enggak ya, air itu butuh dididihkan sampai 100 derajat baru mendidih misalnya. Kalau kena tangan biasa juga air juga enggak mengalami memuai, enggak. Tapi kalau air raksa ini dia sangat sensitif dengan namanya panas tubuh ya, atau panas suhu ruangan, sehingga dia betul-betul dia akan menyesuaikan dengan cepat kondisi suhu di mana dia disentuhkan. Kalau dengan udara ya, ruangan ya, dia akan menyesuaikan dengan suhu ruangan. Kalau ditempelkan di tubuh manusia, dia kemudian akan mengikuti suhu tubuh manusia itu berapa, dan dia akan memberikan catatan atau report ke kita, oh sekian derajat, sekian derajat. Nah ini berarti karena memuai ya, memuai, bukan karena bertambah jumlahnya ya. Panas tubuh menyebabkan pemuaian termometer. Nah bukan termometernya yang, bukan alatnya yang memuai ya, tapi raksanya itu yang memuai ya, raksanya. Kalau termometernya kan ini ya alatnya ya, alatnya itu dari kaca biasanya. Kaca kalau tubuh kan biasa, nggak ngapa-ngapain ya, tidak memuai dia. Kecuali kalau dipanaskan matahari lama dia akan memuai memang, tapi kalau tubuh kita enggak. Jadi ini maksudnya alat ya, jadi ini tidak tepat.
Nah, ini kan cuma alat. Ini kacanya, ini kaca. Nah, gitu ya. Oke, clear? Nomor 29, pasangannya yang mana nih? Oke ya. Pasangannya adalah konduksi. Konduksi itu apa? Wes paling paling mudah. Konduksi itu kan padat ya. Di benda padat ya, di benda padat. Nah, gitu aja. Perbedaan kalau di benda padat. Kalau pengawatan ikan dengan pengasapan itu kan pakai asap. Asap itu kan gas, berarti atau udara, berarti enggak. Kalau ini tuh namanya konveksi, kalau ini namanya ya konveksi. Oke ya. Konveksi itu aliran. Ya, ini aliran. Aliran itu bisa gas, bisa cair, ya kan? Terjadinya angin laut dan angin darat, betul. Ini nomor 2, betul ya. Angin darat, angin laut itu karena konveksi ya. Perbedaan suhu dan tekanan, sehingga kemudian udara yang bertekanan tinggi dia akan mengalir ke tekanan yang rendah gitu ya. Tekanan tinggi itu biasanya udara yang lebih dingin, dia akan mengisi daerah yang bertekanan rendah, yaitu daerah yang lebih panas. Nah, itu mengalir seperti itu ya. Kok radiasi itu pancaran ya. Radiasi itu pancaran. Menghangatkan tangan di samping perapian, yes ya, ya. Tapi ya tadi kalau di atas perapian itu namanya konveksi lagi ya, aliran. Jadi kalau di atas aliran, kalau di samping dia radiasi. Jadi hati-hati kalau dengan ya dengan api unggun ya, atau kompor lah. Nah, gini. Kalau di samping ya, di samping itu namanya nanti radiasi. Ya kan? Tetapi kalau panasnya itu nanti di atas ini ya, itu namanya konveksi, dia aliran. Udara kan, udara ke atas, udara panas itu ya. Nah, ini ya. Udara yang paling ke atas dia konveksi. Tapi kalau di samping ya, dia radiasi. Oke ya. Good. 4, konveksi, tangan terasa panas ketika megang gelas. Enggak ya. Berisi air panas. Dia lebih ke apa? Dia lebih ke konduksi. Karena ini loh, karena yang kita tekankan karena gelasnya loh ya. Mana gelasnya tadi? Nah, gelasnya. Dia berarti konduksi. Oke ya. Memang airnya panas ya, tetapi perambatan yang terjadi di gelas itulah yang terasa oleh tangan kita. Nah, itu konduksi. Nah, begitu ya. Berarti yang tepat adalah Charlie 2 dan 3. Oke ya. Oke, mudah sekali. Ini tolong dipahami ya, dicermati konsep materi tentang perpindahan kalori yang seperti ini. Kita lanjut ke nomor 30. Angga memanaskan air menggunakan 3 panci yang memiliki bahan yang berbeda dengan volume dan nyala api yang sama setelah 20 menit. Itu ya datanya. Pernyataan berikut dengan yang sudah dipercaya ini adalah apa? Berarti kalau kita melihat ini kan 50, waktunya sama, volumenya sama ya, 20 menit dan volumenya sama. Ini naiknya hanya 50 derajat. Ini berarti ini tinggi sekali ini ya. Berarti ini di bawahnya. Berarti ini paling, jadi ini konduktornya paling bagus nih ya. Ini konduktor bagus. Dia cepat menghantarkan panas. Ini yang terbaik ya. Terbaiknya nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3 ini agak susah menghantarkan karena dalam waktu yang sama waktunya, tapi ternyata kenaikannya masih segitu ya. Beda dengan yang nomor 2, waktunya 20 menit jadi hampir 100 derajat, hampir mendidih itu. Berarti A, panci 1 menghantarkan panas lebih baik dari panci 2. Salah ya, salah. B, panci 1 tidak, dia bukan yang paling baik, bahkan dia yang paling buruk sebenarnya. Dia lebih mendekati ke isolator. Panci 2 merupakan panas yang paling baik, yes ya, kalau ini betul ya, paling baik ini betul ya, sudah kita bahas di analisisnya. Oke, begitu ya. Sangat mudah nomor-nomornya ini. Nomor 31, yang dibunyikan dengan cara dipukul ya. Ini kata kuncinya dipukul, bukan ditiup, bukan dipetik. Nah, gitu ya. Rebana pukul, biola itu petik. Ya sudah. Drum itu pukul, marakas tuh acak-acak gitu ya. Diacak-acak di apa? Dipukul enggak? Bukan ya. Bukan. Berarti ini sudah salah. Pianika itu kan ditiup juga, salah ya. Kalau gendar kurang tahu nih, gendar itu alat yang seperti apa.
rebab, yes. Harpa bukan, harpa itu dia petik ya. Kalau timpani pukul itu kan timpani, timpani itu beda dengan tifa ya, bukan, beda, maaf. Oke, yang jelas tidak ada yang salah ya sudah gitu ya. Gong, gong itu maaf, gong itu gamelan ya, gamelan. Gini dipukul ya, jelas pukul betul. Tifa itu yang tadi Pak Jen bayangin ya, timpani beda ya. Tifa tuh gini dari daerah Indonesia Timur ya. Kendang, kendang mirip tifa cuma kendang itu ini besar, ini kecil. Ya, dipukul juga ya, ini mas-mas banyak mukul-mukul ini ya. Ini juga gini. Kendang, kendang dan gendang. Aduh, ini berarti gendang. Maaf, ini gendang, kendang mirip juga ya. Berarti ini pukul semua. Yes. Delta ini pukul semua. Oke, ya. Itu kalau yang tiup ya ada pianika, ada harmonika, ya ada seruling. Nah, itu yang tiup-tiup. Kalau siter ini masih petik ya. Siter, kemudian apa? Gitar, jelas itu ya. Harpa itu petik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 32 seruling ya. Kemarin saya menyiapkan sudah dipakai main anak berarti ini ya. Kemarin sudah saya siapkan biar saya bisa menunjukkan ya ini tentang pianika ini ya. Cara alat ini yang menghasilkan bunyi rendah. Nah, ternyata yang paling rendah bunyinya kalau kita betul-betul menutupnya tuh rapat ya, rapat di banyak lubang di banyak lubang-lubang itu, maka yang paling rendah bunyinya tuh ini. Sebentar, A semakin banyak lubang yang dibuka enggak. Semakin banyak lubang yang, nah ini B. Jadi kalau ditutup semua, kemudian kita buka satu aja, itu udah satu buka itu sudah lebih besar atau lebih tinggi nadanya daripada yang kita tutup semua. Nanti bisa dibuktikan bagi yang punya ini ya. Jadi kalau kita tutup semua, kemudian kita buka satu aja, itu udah yang kita buka satu ini udah lebih tinggi, dua lebih tinggi lagi. Nah seperti itu. Kayak ini memang butuh praktek. Bahasan awalnya juga kurang ini ya, tapi praktekkan cuma maaf ya. Kemarin udah saya siapkan, cuma ternyata dimainkan oleh anak gitu ya. Yang Bravo. Nomor 33. Nah, ini sama ini ya konsepnya. Ini percobaan bunyi menggunakan 4 botol ya. Yang satu agak penuh, yang dua sekian gitu ya separohnya, yang ketiga ini lebih tinggi lagi, yang keempat paling rendah ya, paling sedikit isinya. Nah, ini memang paling enak dibuktikan ya, teori ini ya. Ini sebenarnya teori tentang resonansi ya, resonansi udara ya, resonansi udara. Jadi kayak gitar itu ya, gitar kan juga sama nih ya. Gitar tuh maaf ini nggak bagus ya, kan di lubangnya itu ya, yang membuat dia punya bunyi yang beraneka ragam itu kan resonansi di ruang udaranya nih ya. Ini ada senarnya dipetik, kemudian akan meresonansi udara yang di dalam gitarnya. Sama ini ya. Nah, maka apa nih? Kemungkinan jika botol dipukul ding 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 gitu ya. Mana yang paling? Nah, maka kemudiannya apa? A. Botol nomor 1 menghasilkan bunyi yang sama dengan botol nomor 3. Kalau sama jelas salah ya. Ini salah, kalau sama ini salah karena itu beda isinya, nggak mungkin sama ya. Yang B, kayak botol nomor 1 kayak ini yang paling banyak isinya, artinya dia kan yang membuat botol itu bisa berbunyi ya, tinggi atau rendah itu kan ini ruang udaranya ya kan, ruang udara. Jadi kosongnya itu ya, semakin banyak kosongnya dia semakin keras sebenarnya, tapi kalau semakin sedikit semakin rendah. Nah, ini ya, ininya yang bikin botol-botol ini apa namanya, suaranya menjadi berbeda tuh karena ruang udaranya lah bahasa kita. Nah, botol 1 menghasilkan bunyi paling rendah, yes ya, ini betul sekali ya, karena apa namanya, ini kayak yang di pianika tadi ya. Nah, ruang udaranya sedikit ya, dia akan udah boom. Yang 3 boom. Itu kalau ditiup ya, kalau dia ding 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 ding, deng 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 gitu kan. Kenapa deng deng? Karena banyak airnya atau apalah isinya, mungkin pasti ya gitu ya. Tapi kalau yang
Nomor 4 masih sudah bunyi ding 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 ya, bunyi botolnya sangat terasa sekali. Oke, kita lanjut ya. Nomor 34 ini sudah kita bahas kemarin sebenarnya di pendalaman materi, tapi ternyata masih ada yang salah juga ya. Jadi ini kan narik ya. Ini narik berarti gaya apa? Pertama ya dia pakai otot lah ya, gaya otot nih, otot gitu kan. Kemudian ini apa ya kan, pakai roda tapi rodanya diikat. Nah maka yang bikin banyak salah itu kan pegas ya. Emang ada pegasnya? Pegas itu apa sih? Ya pegas itu kayak per ya. Ini nggak ada pegasnya, ini nggak ada pegasnya, nggak ada magnetnya juga gitu ya. Magnet nggak pakai magnet. Pegas enggak juga, nggak ada pegasnya. Berarti otot dan gesek loh. Pak, kenapa kok gesek? Ya ini tali ini, tambang ini kalau nggak bergesekan dengan apa katrolnya, ya katrolnya kan katrol tetap tuh ya. Jadi bukan katrol yang berpindah, dia tetap diem di situ. Maka dia bergesekan. Nah, karena gesekan itulah kemudian tali itu bisa mengangkat beban ember di bawahnya. Nah itu ya. Jadi memang otot dan gesek. Oke, tolong dicermati nomor ini ya. Sangat gampang. Nomor 35, kegiatan menunjukkan bahwa gaya dapat mempercepat. Nah, ini kata kuncinya, tolong ditandai kata-kata kunci ini mempercepat ya. Mempercepat berarti ya menambah cepat gerak benda. Kalau membuat kerajinan dari tanah liat ini apa? Mengubah ya, mengubah bentuk. Jadi bentuknya yang berubah bukan cepatnya nih. Kalau ada yang milih A, jelas salah ya, jelas salah sekali. Jadi ini salah ya. Yang B, mengerem sepeda dengan kuat. Kalau mengerem, ya berhentilah, bukan mempercepat. Jadi dia membuat berhenti, bukan mempercepat ya. Ini juga salah. Kalau ada yang milih B, jelas salah. C, ini mengubah bentuk sama ya. Berarti plastisnya ya bentuknya yang berubah. Nah, tapi kalau yang D, mengayuh lebih kuat. Nah, ini baru ya mempercepat. Ya, gampang sekali. Oke ya, kita lanjut aja nomor 36. Bagas dan Gani sedang bermain ayunan di taman. Bagas menarik ayunan lebih jauh ya. Jadi ini misalnya adalah ayunan kita ya. Ini ayunannya ya. Kemudian misalnya dari sini ya. Maaf, ini ya pakai warna lain saja. Misalnya ditarik di sini. Ya ini ada apa namanya ya. Pokoknya ini ayunannya gitu ya. Maka harapannya kan dia bisa lebih jauh ya ayunannya. Nah, makanya jadi apa? A, ayunan akan bergerak dekat ke depan dan cepat. Ya enggak, dekatnya enggak. Yang bikin salah ini ya. Bikin salahnya itu. Kemudian B, ayunan bergerak jauh ke depan dan cepat. Ya, ini sudah masuk akal nih ya. Sudah masuk akal. Baik, begitu ya. Jadi kita logika aja ya seperti itu. Dan kita juga melakukannya kan. Nomor 37, bayangan ya. Ini mataharinya, kemudian ini pohonnya, kemudian ini bayangannya. Berarti apa? Cahaya merambat lurus? Iya, merambat lurus itu namanya. Bayangan itu kan rambatan lurus dari cahaya karena terhalangi oleh benda lain. Maka dia merambatnya bayangannya itu. Nah, itu tetap ya sebagai konsep bahwa cahaya merambat lurus. Kalau dipantulkan enggak, pantulkan itu cermin ya, cermin ya, dibiaskan itu ya. Kalau kemarin sudah kita sering bahas, ada gelas, ada air, dimasukkan pensil atau apa, dia dibiaskan. Atau akuarium tampak lebih dangkal, atau ikan di akuarium tampak lebih besar, itu dibiaskan, diurai pelangi. Nah itu konsep cahaya itu aja, nggak ada yang lain gitu ya. Jadi tolong difahami tentang konsep cahaya. Nomor 38, kegiatan manusia yang memanfaatkan cahaya dapat menembus benda bening. Nah ini kata kuncinya adalah apa? Menembus benda bening, betul sekali ya. Nah jadi dan dibiaskan. Nah dua ini ya, menembus benda bening dan dibiaskan. Nah ini dua ya. Oke, yuk kita cek. Bercermin apa? Memantulkan ya, memantulkan berarti salah ya, salah. Udah salah nih, udah gitu aja salah. Oke, kan nggak nembus tuh, nggak, karena cermin punya kaca tapi dia punya bahan ya yang kemudian bisa memantulkan cahaya. B, Budi membaca tulisan menggunakan loop. Oke, kita apa namanya,
Loop itu begini ya. Loop ya, harapannya kita bisa melihat apa yang ada di bawah ini kan. Berarti menembus benda bening ya, menembus benda beningnya iya, kemudian dibiaskan. Nah, loop ini tujuannya apa? Ya, kan ini untuk baca tulisan. Biasanya tulisannya kecil jadi tambah apa? Jadi tambah besar kan? Jadi untuk bisa memperbesar objek atau benda yang kita lihat lewat loop. Nah, berarti itu apa? Itu dibiaskan namanya. Berarti loop, yes, ya, betul sekali. Gitu ya, itu loop. Kalau C, melihat pohon pada malam hari apa? Apa? Hanya nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita sen tadi baru kelihatan. Kalau aman menangkap cahaya matahari dengan cermin ya dipantulkan ya. Oke, lanjut nomor 39, bahan bakar minyak makin lama berkurang. Untuk itu perusahaan mobil menciptakan mobil dengan aki. Ya, sebagai pengganti bahan bakar minyak. Perubahan bentuk aki ya. Aki itu apa, dari cairan dia, ada cairannya, diisi cairan tertentu. Ini ada kutubnya ya, nanti ada plus minusnya dia nanti. Nah, maka cairan ini kan bahan kimia, ini kan bahan kimia menjadi apa ya, kimia itu menjadi listrik ya, dia kemudian menjadi listrik. Tahu-tahu misalnya kayak motor itu, motor sekarang itu kan walaupun belum di starter ya, belum dinyalakan mesinnya, lampunya sudah nyala duluan. Lampu depan sudah nyala terang gitu ya. Itu karena ada akinya ya, ada aki, atau ya aki bisa aki kering, bisa aki basah, nah, begitu. Tapi ini ada aki. Nah, dia berarti kimia menjadi listrik ya, baru kemudian berubah menjadi apa? Gerak kalau mesin ya. Nah, kimia listrik gerak. Mana nih kimia listrik gerak, berarti yang delta. Nah, seperti itu ya, aki. Di aki juga termasuk sumber energi ya, atau semacam baterai ya. Nomor 40 nak. Yuk, yang pembuatan magnet. Oke, ingat kalau yang seperti ini ya, kawat dililitkan seperti ini, namanya elektromagnet. Gitu aja ya. Oke, ada elektronya itu listrik ya. Magnet karena ada listriknya. Ini kan ada baterainya ya, ada listriknya. Itu magnet karena listrik. Ya, kawatnya itu dia listrik, dililitkan, kemudian si paku ini dia berubah menjadi punya sifat magnet sehingga dia bisa menarik paku-paku lainnya. Itu namanya elektromagnet. Kalau baterainya dilepas, ya magnetnya akan hilang. Jadi ini magnet buatan ya, bisa diatur kapan dia bersifat magnet, kapan sifat magnetnya hilang. Nah, itu dimanfaatkan di beberapa perusahaan besar, terutama untuk otomotif ya, untuk mengangkat mobil itu pakai elektromagnet ya, diangkat, kemudian untuk biar lepas dimatikan tuh ya listriknya, nah, dia lepas. Kalau yang seperti ini ya, seperti ini kan ini magnetnya ya, enggak, ini magnetnya, ini kan besi biasa, jadi magnetnya didekatkan ya, itu namanya adalah induksi. Jadi didekatkan, besi didekati magnet lain ya, didekati magnet, sehingga besi yang awalnya tidak punya sifat magnet itu dia kemudian ini ya bisa menarik benda lain atau logam lain. Nah, gitu. Apa bedanya ya? Yang kiri yang pertama itu elektromagnet karena ada aliran listrik. Kalau yang tengah itu karena didekatkan magnet lain. Itu namanya induksi. Seperti itu. Kalau ini namanya apa? Menggosok. Jadi besi digosok dengan magnet yang sudah ada. Nah, lama-lama besi yang digosok ini lama-lama dia menjadi magnet juga. Itu ya, ada 3 cara ya. Elektromagnet, induksi ya dengan didekati, induksi didekati gitu ya, menggosok ya, 3 itu. Oke, berarti yang kita pilih sekarang ini udah salah duluan, elektromagnet, induksi, gosok aja udah. Gitu ya. Bravo. Oke, mudah sekali, tolong dipahami untuk nomor ini. Kemudian nomor 41. Ini nomor 41 apa ini? Ya, kutub yang senama, ini utara, ini selatan ya. Berarti dia tarik menarik. Yang ini misalnya sama-sama apa ini, utara ya, sama-sama selatan ya. Kalau ikut yang atas sama-sama selatan, dia akan tolak menolak. Ya sudah, tidak sifat kemagnetan yang kuat di kutub
dan kutub bukan itu menarik benda dan bukan itu, kutub tidak senama tarik menarik dan kutub senama. Nah ini yang lebih tepat yang Charlie. Yang tidak senama itu tarik menarik, ya kan? Yang senama itu adalah tolak menolak. Oke, itu sifat magnet. Nomor 42 nak. Tentang apa ini? Oke, untuk menghemat ya, intinya untuk menghemat. Berarti kita menggunakan yang alternatif, ya kan? Berangkat kerja menggunakan mobil pribadi ya. Kalau semua orang menggunakan mobil pribadi, mobilnya besar, hasilnya hanya satu, ya ini jadi tidak hemat. Secara energi tidak hemat, tetapi secara kenyamanan ya nyaman inilah ya. Manusia kan mencarinya yang nyamannya. Gitu. Kemudian B, menghidupkan mesin meskipun tidak digunakan ya jelas. Untuk menghangatkan boleh. Ini kayak ini pelajarannya tentang menghemat ya ini salah jadinya. Kemudian menolak penggunaan ya enggak lah, ya enggak. Kok menolak gitu kan, nanti gimana ya. Kalau habis ya mau nggak mau pakai alternatif. Sekarang yang sedang digiatkan kan listrik ya, pakai hybrid ya, pakai BBM sedikit kemudian dia pakai baterai itu di charge salah satunya lewat sel surya ya, panel suryanya. Kemudian tapi sama aja nanti ketika sampai di tempat tertentu dia dijualkan listrik ya, listrik dari diesel belum juga ya. Minimal dia ada sel surya, tadi ada panel surya yang kemudian akan mengisi baterainya. Kemudian berberikan menggunakan, nah ini nak yang paling tepat tuh ini ya, bis umum itu kan dia kapasitasnya banyak ya, dia lebih banyak. Nah, ini lebih hemat, dia lebih hemat, tetap pakai BBM tapi dia akan mengurangi ya, karena semua kendaraan transportasi massal itu akan lebih hemat secara BBM ya, BBM-nya karena jumlah yang diangkut tuh lebih banyak orangnya gitu ya, sehingga penggunaan BBM-nya juga lebih sedikit kan, sekali pakai untuk banyak orang itu kan lebih hemat. 43 ini tentang aliran listrik. Kita cek ya. Oke, benar-benar jika S1 ditutup ya, mana S1 ditutup berarti nyambung ya, berarti ini nyambung ya, berarti ini nyambung. S2 dibuka berarti ini dibuka, berarti kan putus gitu ya. Maka lampu satu menyala ya, kalau ini nyala nih, ini nyala ini ya kan, kita urut ya. Berarti kalau ini padam, kalau ya kita dulu ini padam ya, sudah gitu ya. Coba kita enggak, L1 nyala iya, L2 nyala iya, oke ya. L3 padam iya, L3 padam itu, L4 padam iya, karena 3 dan 4 ini kan dia dapatnya hanya dari sini ya, dari atas dia dapat dari sini nggak bisa ya, nggak bisa. Dia nggak punya apa namanya jaringan ke sini, nggak bisa dia, karena putus, karena sini putus ya, sini putus. Berarti A sudah betul, yes, A sudah betul ya, ya sudah. Oke, kita lanjut. Nomor 44 alternatif ya, ini kita langsung aja alternatif yang mana. Membalut iya, premium tidak ya, premium itu fosil. Biosolar semua yang pakai bio itu iya. Pertama itu BBM, angin iya ya. Jadi 1, 3, 5 mana? Oke, bravo, cepet aja ya. Lanjut. Nomor 45, jika planet itu adalah bumi, mana X? Oke, sudah azan. Oke, mohon maaf ya, kita break sampai sini dulu ya, karena di tempatnya Pak Jan sudah azan. Kita lanjutkan nanti. Kita cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.